Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat datang kembali di channel yang hobinya jalan-jalan dan riding Vespa. Hari ini kita berada di Shanghai, China. Dan kali ini gue akan mengajak kalian untuk berkeliling di pusat kota sambil menikmati makanan lokal yang terkenal di sini. Kalau begitu, yuk kita mulai perjalanan hari ini. Hari ini, gue ditemani oleh Joseph dari Big Joe Journey dan Wayan. Rencananya gue mau makan makanan lokal Shanghai yang bakalan kita temukan di sini. Shanghai adalah kota terbesar di Tiongkok dan pusat keuangan global terkemuka, dengan populasi lebih dari 24 juta jiwa. Kota ini juga terkenal sebagai Paris Oriental karena perpaduan bangunan era kolonial dengan cakrawala futuristik dari distrik Pudong di seberang Sungai Huangpu. Kalian bisa lihat sendiri kan, betapa mewah dan megahnya bangunan-bangunan yang ada di sekitar kota ini. Dan juga kalau kalian perhatikan, di sepanjang jalan terlihat sangat bersih dan rapih. Tidak ada sampah yang terlihat di sepanjang jalan. Sekarang kita berada di Museum Sejarah The Bund yang terletak di ujung utara Taman Huangpu. Tempat ini menawarkan gambaran sekilas yang ringkas tentang masa lalu Shanghai melalui foto dan artefak bersejarah. Jika kalian mau mengunjungi tempat ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore dan biasanya libur pada akhir pekan atau hari libur nasional. Dan tempat ini tidak memerlukan biaya tiket atau gratis jika kalian ingin melihat sejarah tentang kota Shanghai ini. Museum ini menggunakan tata letak kronologis dan tematik untuk menceritakan kisah perjalanan kota Shanghai yang telah bertransformasi selama kurang lebih 150 tahun. Dimulai dari kawasan tepi laut ikonik Shanghai dengan jalan setapak yang berlumpur hingga menjadi pusat keuangan global seperti saat ini, semua informasi sejarah kota ini dapat kalian saksikan di Museum The Bund. Pemandangan yang bisa kalian lihat di seberang Sungai Huangpu itu adalah distrik Pudong, tempat yang dikenal karena cakrawala kotanya yang futuristik dan pusat utama keuangan, inovasi dan pariwisata di Shanghai ini. Jika kalian ingin menuju ke sana dari The Bund, kalian bisa naik kereta wisata bawah sungai dengan harga sekitar Rp125.000 atau $8 Amerika. Sekarang kita berada di Chenyi Square. Tempat ini merupakan titik berkumpul utama di sepanjang jalan tepi laut, yang terkenal karena pemandangan yang bersejarah dan panorama cakrawala kota yang menakjubkan. Tapi tujuan kita hari ini adalah Nanjing Road yang berada tepat di seberang Chenyi Square. Kalau begitu kita langsung lanjut saja yuk. Nanjing Road adalah distrik perbelanjaan utama di Shanghai ini dan merupakan salah satu jalan komersial tersibuk di dunia. Jalanan ini membentang sepanjang 5,5 km
Dan kalian dapat menemukan berbagai macam kuliner, bangunan bersejarah, dan tempat belanja dengan berbagai brand ternama. Pertama-tama yuk kita coba kuliner lokal yang ada di sini. Tempat yang kita singgahi ini bernama Shanghai Xiaoqicheng, atau juga disebut Kota Kuliner Shanghai. Tempat ini menawarkan berbagai macam camilan dan hidangan lokal tradisional Shanghai yang sangat otentik dari kota ini. Menu yang ditawarkan di sini adalah xiaoqi, atau makanan ringan dan camilan. Tapi kalian juga dapat menikmati beberapa hidangan yang wajib kalian coba di sini, seperti xiao long bao, atau pangsit sup, dan juga chong yu ban mian, atau mie minyak bawang hijau. Lihat saja si Joseph, langsung gerak dia. Sepertinya langsung lapar kalau melihat semua hidangan yang ada di sini. Setelah keliling melihat berbagai pilihan makanan yang tersedia di sini, gua berhenti di sudut yang menjual berbagai macam bakmi, dan makanan yang gua pesen adalah Lo Si Fan. Lo Si Fan atau River Snail Rice Noodles adalah bakmi keong siput yang sangat lezat. Lo Si Fan ini berasal dari daerah Liuzhou, Guangxi. Makanan ini terkenal karena kuah kaldunya yang beraroma yang sangat menyengat dari rebung bambu yang difermentasi. Terlepas dari aromanya, kuah kaldu mie ini sangat disukai karena keseimbangan rasa pedas, asam, dan gurihnya yang kompleks dan membuat ketagihan. Hidangan ini juga dipenuhi dengan berbagai macam topping seperti kulit tahu goreng, kacang, jamur kuping, acar buncis, dan sayuran hijau segar. Di sini gua juga nyobain Peking Duck, hidangan bebek yang ikonik dan terkenal yang berasal dari Beijing. Hidangan ini terkenal karena kulitnya yang tipis dan sangat renyah serta dagingnya yang empuk dan lezat. Setelah perut kenyang, yuk kita lanjutkan perjalanan kita menikmati kota Shanghai ini. Ada apa lagi ya di Nanjing Road ini? Beberapa tips buat kalian yang ingin mengunjungi Nanjing Road ini. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah di sore hari. Kalian dapat menyaksikan transisi dari siang ke malam hari sambil menikmati megahnya papan neon besar dan berwarna-warni, serta papan reklame 3 dimensi yang menyala setelah jam 6 sore. Dan untuk keamanan kalian juga, waspadai penipuan upacara minum teh atau galeri seni, di mana orang asing yang ramah mengundang ke lokasi terdekat. Biasa kalian bakalan ditagih dengan harga yang sangat mahal.
bisa kalian lihat. Di sini terdapat gerai Huawei yang terbesar di dunia. Toko 3 lantai seluas 5.000 meter persegi ini menawarkan lebih dari 500 produk mereka, termasuk ponsel, perangkat wearable, dan teknologi rumah pintar. Selain itu, di sini juga terdapat brand elektronik besar lainnya, seperti Samsung Store dan Apple Store yang besar, dan tidak kalah mewah dari yang lainnya. Jadi, buat kalian yang selalu up to date tentang gadget, kalian wajib datang ke sini. Lihat, ada toko hobi apalagi ini? Yuk kita langsung cek saja. Wow, Shonen Jump Shop. Buat pecinta manga Jepang pasti tahu dong Shonen Jump. Langsung kita cek yuk. Wah, ternyata toko ini punya banyak koleksi dari semua anime dan manga terkenal di Jepang, seperti One Piece, Naruto, Gundam, Kamen Rider, Pokemon, dan masih banyak lagi. Nama tempat ini adalah Tamashii Nation Store. Toko ini adalah toko resmi dari Bandai Spirits, yang khusus menjual koleksi action figure berkualitas tinggi. Toko ini berfungsi sebagai pusat bagi para kolektor untuk melihat prototipe terbaru dan membeli barang eksklusif dari Bandai. Saat ini terdapat 3 lokasi utama dari toko ini di seluruh dunia. Yang pertama ada di Tokyo Akihabara, yang kedua ada di New York Times Square, dan yang ketiga berada di Shanghai, China. Selain 3 toko utama Tamashii Store ini, kalian juga dapat menemukan Tamashii Spot di beberapa kota di dunia. Wow, kalian bisa lihat antrian panjang yang ada di spot Studio Mappa. Artinya barang yang ditawarkan emang benar incaran kolektor sih ini. Jadi buat kalian para pecinta anime dan manga Jepang yang berada di Shanghai, kalian wajib sih buat datang ke official Bandai Tamashii Nation Store yang berada di sini. Sekarang kita berada di ujung Jalan Nanjing, di mana kalian dapat menemukan tempat makan yang ikonik dan juga telah berdiri selama puluhan tahun. Kalian bisa lihat banyak sekali orang mengantrikan. Tapi dibanding tempat makan di awal video tadi, harga makanan di sini termasuk lebih mahal dan eksklusif. Jadi kalian tinggal pilih sendiri deh. Mau mencoba yang mana? Sepertinya kita sudahi dulu perjalanan kita kali di Shanghai, China. Semoga informasi yang gua berikan bermanfaat buat kalian ketika berkunjung ke Shanghai. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk support dengan subscribe, like, and share. Gratis kok! Sampai jumpa lagi! See you next trip,
and bye-bye.